Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan saya Christine Manulang, SPD dari SMA Santo Yosef Duri. Saya Jerly Emi Tampu-Bolon dari SMA Santo Yosef Duri. Saya Rona Finarti Saragi dari SD Santo Yosef Duri. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Bengkalis yang akan melakukan praktik baik coaching supervisi akademik dengan menerapkan alur Tirta. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi Bu Jerly. Apa kabarnya hari ini Bu? Hari ini kabarnya luar biasa Bu, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Baik, Bu Christine, saya dengar nanti Ibu ada melaksanakan coaching ya dengan Bu Rona. Iya benar Bu, seperti jadwal yang sudah ditentukan, hari ini tepatnya siang jam 1 nanti saya akan ada coaching dengan Ibu Rona. Oke, baik Bu. Jadi sebelum coaching, saya meminta waktunya sebentar ya Bu Christine ya. Baik Bu. Oke, saya di sini meminta kehadiran Bu Christine untuk memberi penguatan lah terhadap proses coaching nanti yang akan Bu Christine lakukan. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh tentang proses coaching nanti yang akan Bu Christine jalani, saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Baik Bu. Nah, seperti kita pahami bersama kan bahwa coaching yang akan kita lakukan itu memiliki alur Tirta. Nah, di mana Tirta itu sendiri itu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama itu nanti kita jelas menanyakan apa tujuan dari coaching itu. Kemudian nanti tahap keduanya kita akan mengidentifikasi ataupun memetakan permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Nah, pada tahap ketiga itu tentu setelah kita menggali, memetakan apa saja permasalahannya, nanti kita akan meminta coach kita untuk memikirkan ya atau merencanakan apa sih tindakan atau solusi atas permasalahan yang sudah kita identifikasi. Dan yang terakhir tentunya adalah kita memutuskan apa komitmen dan seperti apa tanggung jawab kedepannya untuk menjalankan aksi. Itu yang pertama ya Bu Christine. Kemudian harapannya juga bahwa selama proses coaching itu nanti Bu Christine bisa menerapkan yang namanya prinsip-prinsip coaching. Nah, sudah kita pahami bersama. Yang pertama itu adalah kemitraan. Artinya nanti dalam proses coaching Bu Christine harus menunjukkan atau menciptakan suasana yang nyaman lah antara Bu Christine dengan Bu Rona sebagai coaching. Kemudian nanti juga Bu Christine akan menggali potensi melalui proses yang kreatif sehingga nanti harapannya Bu Rona juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, selain itu juga nanti tentu adalah dengan mendengarkan dengan menggunakan rasa. Ya, mendengarkan dengan rasa. Nanti di situ ada penerimaan, kemudian kita ada bertanya, kemudian kita dapat menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan, dan pada akhirnya nanti kita pun bisa mengapresiasi setiap tindakan nanti perbaikan yang akan dilakukan oleh coach kita. Oke, dan tentu yang ketiga juga adalah kompetensi coaching. Seperti yang kita paham bersama juga bahwa kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itu adalah kita bisa melakukan kehadiran penuh, presence, kemudian nanti ada namanya mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Ya, kira-kira itu rubrik yang nanti akan saya amati pada proses coachingnya Bu Christine. Ya. Apakah kira-kira jelas Bu Christine untuk rubrik penilaian nanti? Terima kasih Ibu, sejauh ini sudah cukup jelas dan saya paham dan semakin merasa kuat untuk melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik Bu Christine.
Christine, terima kasih. Eh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi dasar saya melakukan observasi nanti. Nah, yang pertama itu kira-kira nanti dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi apalah yang ingin Bu Christine kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu saya berfokus pada mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana saya mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu Jerly. Oke, berarti ada dua kompetensi yang ingin Bu kembangkan ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan berbagai pertanyaan berbobot. Ya. Kira-kira Bu Christine nanti kan saat observasi tentu harus ada indikator untuk indikator keberhasilan untuk melihat ketercapaian kompetensi ini. Kira-kira untuk mendengarkan aktif ini apa saja kira-kira nanti indikator yang bisa saya amati? Nah, untuk mendengarkan aktif, bagaimana saya sebagai seorang coach mampu untuk menyimak, mendengarkan, mampu untuk memberikan pertanyaan pemantik sehingga coaching merasa terbantu untuk mengidentifikasi bahkan menyimpulkan rencana aksi dan tanggung jawab dari permasalahan yang ia miliki. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Christine, berarti di sini nanti mendengarkan aktif ini bagaimana menyimak, mendengarkan sehingga nanti coachingnya bisa bercerita dengan nyaman ya. Iya, benar sekali Bu Shirley. Baik, nah untuk di pertanyaan berbobot itu indikatornya memang bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa Memberikan rangsangan memberikan rangsangan kepada coaching untuk memaksimalkan potensi dalam menemukan rencana aksi dan tanggung jawabnya ke depan. Iya, benar sekali. Oke, baiklah Bu Christine, sepertinya ada dua indikator ya, kira-kira ada indikator lain yang mungkin atau fokusnya ke situ dulu, Mas? Untuk saat ini fokus ke situ, pada poin kedua itu saja dulu. Poin kedua. Baiklah Bu Christine, semoga indikator yang sudah Mem sampaikan barusan itu bisa nanti terlaksana pada proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Mem dan berhasil. Baik, terima kasih Bu Jerly untuk kegiatan praobservasi yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya pun merasa semakin kuat dan yakin untuk melakukan coaching kepada Ibu Rona sebagai coaching. Terima kasih Bu Jerly. Baik, terima kasih Bu Christine, semoga berhasil. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi Bu Jerly. Selamat siang Ibu Rona. Selamat siang, Miss Christine. Bagaimana kabar Ibu Rona hari ini? Sehat Bu? Sehat. Oke, luar biasa. Ibu Rona hari ini harus lebih semangat ya, karena kita sekarang adalah dalam proses coaching. Oke, Bu Rona, terima kasih untuk kehadirannya. Dan pada kesempatan ini saya akan mendampingi Ibu sebagai coach untuk memberikan penguatan kepada Ibu mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran yang Ibu sedang hadapi sekarang. Tentunya proses coaching ini menerapkan alur tirta. Ya, bagaimana Bu Rona? Apa yang Ibu Rona rasakan atau apa yang menjadi bahan pemikiran pada Ibu akhir-akhir ini? Baik Bu Christine, yang ingin saya sampaikan adalah yang saya hadapi di sekolah. Pada saat di lingkungan sekolah, kita kan terdiri dari berbagai jenis ya, misalnya usianya guru-guru. Intinya di sini adalah guru-guru. Di SD itu gurunya rame, Miss Christine. Jadi ada yang tergolong guru senior, ada yang tergolong guru muda, ada yang tergolong guru baru. Jadi saya itu tergolong ke guru muda. Nah, jadi pada situasi ini keadaan kami di sekolah itu nggak seperti yang saya harapkan, gitu Miss Christine ya. Guru senior itu merasa paling wow gitu ya kan,
Kalau kita guru muda dengan guru baru ini seperti gimana gitu ya kan, kayak nggak dianggap, seperti itulah Bu Christine situasinya. Oke, berarti yang menjadi bahan pemikiran Bu Rona sekarang ini adalah bagaimana posisi Ibu sebagai yang Ibu sebutkan guru muda. Iya. Ya, artinya kalau saya berpendapat ya guru muda, guru tua itu hanya usia. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Oke Bu ya. Kemudian Ibu Rona harus kita terapkan bahwasanya tujuan dari pertemuan kita ini adalah bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi permasalahan, fakta-fakta yang Ibu temukan di lapangan, kemudian bagaimana rencana aksi Ibu supaya kendala tadi atau hambatan yang tadi itu bisa teratasi, dan di selanjutnya ada komitmen dan aksi nyata yang harus Ibu lakukan. Maka saya sudah mendengarkan tadi apa hambatan yang Ibu temukan. Selanjutnya tentu sebagai seorang pendidik, Ibu punya kekuatan diri yang ada pada Ibu, potensi diri Ibu. Apa saja yang Ibu punya untuk menghadapi kendala Ibu tersebut? Baik Miss Christine, potensi yang ada pada diri saya itu yang selama ini saya tunjukkan adalah yang pertama itu kesabaran. Saya sabar menghadapi beliau-beliau, kemudian saya juga bermitra, mau bergabung dengan mereka-mereka, mau menyapa lebih duluan kepada senior-senior. Itu sih yang saya miliki, Christine. Oke, saya senang ketika Ibu mendengar Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu punya niat dan punya usaha untuk bermitra. Artinya Ibu memiliki niat hati untuk bisa menempatkan diri dengan baik ya Bu ya. Berarti kendala yang Ibu hadapi ini adalah proses komunikasi dengan lingkungan sesama pendidik ya Bu ya. Betul, Miss. Oke, tentunya hal itu bisa menghambat diri untuk kelancaran kegiatan di sekolah. Oke, jadi Bu Rona, selain niat hati nih Bu, tentu ada aksi yang lain yang sudah Ibu lakukan. Apa saja itu Bu? Misalnya ketika Ibu disandingkan dalam suatu kepengurusan atau tanggung jawab pada kegiatan sekolah, bagaimana usaha apa yang sudah Ibu lakukan seperti itu? Baik Bu Christine, yang sudah saya lakukan selama ini yang bergabung dengan yang tergolong guru senior itu, saya merasa gimana ya, merendahkan hati. Misalnya seperti ini, ada kegiatan, saya duluan yang mendatangi beliau-beliau. Saya biarpun saya guru muda, tergolong guru muda, saya akan lebih dulu menyapa mereka, mengajak mereka untuk berdiskusi, mengajak mereka untuk berbicara atau hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam suatu kegiatan seperti itu. Meskipun mereka seperti itu kepada saya, kepada kami yang tergolong guru muda, tapi saya mau duluan lebih menyapa mereka duluan. Misalnya saya nggak bersikeras hati gitu, Christine. Oke, itu artinya Ibu Rona tergerak hatinya untuk memulai komunikasi, sehingga dengan komunikasi itu terjalin, maka rencana untuk pengembangan tindak lanjut, membereskan atau memenuhi job description lainnya bisa terjalan ya Bu ya. Begini Bu Rona, supaya hal ini juga bermanfaat untuk selanjutnya, dan kita harus punya jangka waktu yang harus kita tentukan nih Bu. Tentunya kepada rekan-rekan kita yang tergolong usianya lebih dari kita. Nah, seperti apa nih Bu jangka yang harus Ibu tentukan? Apakah memperbaiki komunikasi ini dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang nih Bu? Ini Bu, saya dalam aksi saya dalam waktu lebih cepat. Oke. Enggak dalam waktu lama ya, lebih cepat. Kira-kira berapa misalnya, lama itu Bu? Ada kegiatan-kegiatan program di sekolah, saya akan lebih aktif lebih dulu
mengajak mereka untuk berdiskusi, misalnya untuk 2 minggu ke depan, misalnya ada kegiatan kebersamaan, saya akan lebih duluan untuk aktif lebih dulu untuk bergabung atau berdiskusi dengan beliau-beliau. Gitu. Oke, tentunya Bu Rona ketika Ibu menyampaikan itu dalam targetnya ini dalam jangka waktu pendek, artinya niat Ibu ini sudah Ada. luar biasa ya Bu ya, dan saya yakin Ibu Rona bisa memenuhi itu. Nah, ketika itu sudah terjadi nih Bu Rona, seperti apa sih Bu Rona gambaran komunikasi lingkungan yang Ibu hadapi di sekolah itu, terutama kepada rekan-rekan kita tersebut? Seperti apa sih Bu gambaran impian lingkungan yang Ibu harapkan seperti itu? Baik Bu Christine, impian yang ingin saya harapkan adalah gimana semua guru-guru itu saling berkomunikasi dengan baik, tidak ada perbedaan usia. Misalnya saya sebagai guru muda say hello biasa atau menganggap sebagai teman guru senior. Ya kan nanti ada guru yang baru misalnya tidak berkomunikasi dengan baik, tidak seperti biasanya. Saya berharap itu ya kita semua berteman gitu. Kita semua satu di sekolah itu, kita semua kompak, itu sih yang saya harapkan. Oke, saya sangat senang mendengar respon dari Ibu, dan tentunya untuk mencapai tujuan ini Bu, ada pihak-pihak yang dapat membantu Ibu. Siapa saja nih Bu, menurut Ibu pihak yang bisa membantu Ibu ini supaya target 2 minggu ini cepat nih Bu, bisa tercapai nih? Yang utama yang saya harapkan itu adalah rekan guru. Semua rekan guru kami saya harapkan bisa bekerja sama supaya menghasilkan hasil yang lebih baik yang sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, luar biasa ya Bu, artinya semua kita sebagai pendidik itu terlibat aktif untuk melakukan suatu perubahan nyata yang membuat kita bisa nyaman bekerja gitu Bu ya. Luar biasa nih Bu Rona nih. Nah, di bagian akhir nih Bu Rona, saya mau bertanya nih Bu Rona, apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi atau tindak lanjut yang harus Ibu lakukan setelah ini? Baik Bu Christine, rencana aksi atau tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah di mana tempat saya bekerja itu, yaitu yang pertama membangun komunikasi yang baik dengan rekan guru senior, guru muda, atau dengan kami sesama guru baru misalnya seperti itu. Kemudian tidak mengingat-ingat kejadian atau masalah yang sudah berlalu. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Oke, artinya ada kolaborasi yang solid antara semua guru ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya tidak ada lagi sebutan untuk guru muda, guru tua atau dan sebagainya Bu ya. Kemudian yang paling penting nih Ibu Rona, beranikah Ibu bertanggung jawab, berkomitmen atas apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya sangat berani Bu Christine, dan saya akan melakukannya dengan sepenuh hati. Oke, saya yakin keyakinan Ibu Rona itu membawa suatu perubahan yang nyata, dan untuk selanjutnya saya akan tetap mendampingi Ibu untuk memantau sejauh mana aksi nyata yang sudah Ibu lakukan. Oke Bu Rona, semangat selalu Bu Rona. Terima kasih Bu Christine. Oke, terima kasih Bu Rona atas waktunya. Semoga coaching ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, sehingga tercapai tujuan untuk Ibu juga saya sebagai coach. Terima kasih banyak Bu Christine atas penjelasannya. Halo Bu Christine. Halo Bu Jerly, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Christine. Ya. Wow, tadi proses coachingnya sangat bersemangat ya. Luar biasa Bu. Iya, saya melihatnya komunikasi antara Ibu dan juga Bu Rona sebagai coachingnya berjalan dengan sangat baik. Nah, kira-kira Bu Christine apa yang Bu Christine rasakan dalam proses ataupun setelah selesai coaching tadi? Oke, Ibu Jerly, saya harus jujur mengatakan saya merasa
bahagia, saya merasa bersyukur karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Tentunya karena ada pendampingan dari ibu sebagai supervisor, karena ada kegiatan praobservasi yang sudah ibu dan saya lakukan, itu sangat menguatkan saya, Bu. Ya. Bisa aja Bu Christine ya. Oke, baik Bu Christine. Sebelum observasi kan kita sudah praobservasi. Bu Christine sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu yang pertama itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari proses coaching yang sudah Bu Christine lakukan, apakah indikator ketercapaiannya sudah ada tadi pada proses coaching yang merasakan? Iya, saya yakin bahwa apa yang saya inginkan pada tahap praobservasi, apa yang saya ingin capai itu sudah tercapai, Bu. Artinya saya merasa dan saya yakin saya sudah mendengarkan Ibu Rona sebagai coach dengan aktif. Saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot, dapat dilihat dengan bagaimana Ibu Rona sebagai coach merespon pertanyaan yang saya berikan, dan semuanya itu bisa ditanggapi dengan maksimal. Oke, baik Bu Christine, berarti indikator yang sudah dirumuskan tadi sudah tercapai ya Bu ya? Ya. Oke, mantap Bu Christine. Baik, di sini saya akan izinkan saya Bu Christine untuk menyampaikan sedikit umpan balik ya. Memang sih dari apa yang sudah terjadi tadi pada proses coaching, yang saya lihat Bu Christine sudah sangat baik dalam mendengarkan, sudah aktif, dimana saya lihat tadi ada melibatkan yang namanya rasa itu. Bagaimana Bu Christine bisa menerima, mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rona sebagai coach, kemudian mengajukan pertanyaan, menyimpulkan apa permasalahannya, dan juga mengapresiasi atas rencana, bahkan atas apa yang sudah dilakukan Bu Rona. Kemudian untuk keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot juga tadi sudah sangat jelas terlihat bagaimana Bu Christine mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus supaya Bu Rona bisa menggali potensi di dalam dirinya. Itu memang tadi saya lihat dengan jelas. Baiklah Bu Christine, kira-kira ini kan proses coaching itu kan tidak hanya terjadi hanya sampai di sini, tentu akan berkelanjutan. Kira-kira kompetensi apa selanjutnya yang akan Bu Christine kembangkan ke depannya? Untuk saat ini saya masih terfokus pada dua kompetensi ini, Bu. Lebih kepada komitmen saya untuk pengembangan potensi pada mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Karena saya berpikir bahwa ketika kita bisa memberikan pertanyaan yang bersifat stimulus, artinya di situ kita memberi kesempatan kepada coach kita untuk menggali potensi dirinya. Ya, itu dia. Baik Bu Christine, semoga apa yang menjadi harapan Bu Christine dalam mengembangkan kompetensi coachingnya nanti bisa berlangsung dengan baik. Sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan di pasca observasi ini. Semoga kegiatan kita ini berdampak dan juga kita semakin berkembang dalam kompetensi coaching ini. Terima kasih Bu Christine, sukses selalu. Terima kasih Bu Jerly, saya juga merasa senang dan bersyukur bisa di supervisi ada Ibu Supervisor yang luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Christine.